Dalam keadaan sehat walafiat, tentunya pada hari Kamis 6 Juni 2024 bertempat di Aula Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah tanpa ada alangan suatu apapun. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma. Perkenalkan, saya Jilatur Rahmah yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Diawali dengan pembukaan, selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MI, sambutan-sambutan, penyampaian materi mengenai diseminasi dan sosialisasi diklat inovasi madrasah, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara pada pagi hari ini, kita sejenak memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah menjadikan acara berjalan lancar dan penuh akan keberkahan. Amin Allah. وإذا قيل انصزوا فانصزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
Mardiana dipersilahkan. Mohon maaf, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah kepada Ibu Ima Sarofah, dipersilahkan. Yang kami hormati Ibu Zuliana SPDI selaku Kepala MI Tahasus Pramakidul dan juga selaku narasumber pada acara pagi hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala MI Kelompok Kuto Arjo dan Gerabak beserta tim pengembang madrasah yang berbahagia, dan tak lupa juga kepada Bapak Ibu Guru MI Salafiyah Wareng yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu pada pagi hari ini dalam acara diseminasi inovasi madrasah tanpa ada suatu apapun. Marilah rasa kesyukuran kita ikrarkan dengan membaca kalimat tahmid bilisan alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kedua kalinya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Pengawas Madrasah Kan Kemenak Kabupaten Purworejo, juga Bapak Ibu Kepala MI se-Kecamatan Kuto Arjo, Gerabak beserta tim, dan juga Ibu Zuliana beserta tim dari MI Tahasus Prapakidul pada acara kegiatan hari ini. Terima kasih sudah berkenan rawuh dalam acara ini. Nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kawula saenjang mempersiapkan tempat ubo rampinipun kirang meranani penggalih dumateng panjenengan sedaya saestu nyuwun agunging pangapunten. Bapak Ibu ingkang kula hormati, selanjutnya kami mohon bimbingan kepada Ibu Pengawas dalam kami melaksanakan kegiatan pembelajaran di madrasah dan juga pengelolaan madrasah. Semoga dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita, dan juga kepada Ibu narasumber kula suwun berkenan menularkan ilmu yang ingkang sampun dipun tampi saged ditularkan kepada kami untuk inovasi madrasah yang lebih maju lagi, yang lebih baik lagi. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ima Sarofah. Dan selanjutnya sambutan yang kedua yakni dari Ibu Pengawas Madrasah Kan Kemenak Kabupaten Purworejo kepada Ibu Sri Mardiana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nur Sotib SPDI, Ketua KKM Hadim 2 dan Ketua KKG Kelompok Butuh Gerabak Kuto Arjo, yang kami hormati Kepala MI Salafiyah Wareng, yang kami hormati Kepala dan Guru MI satu Kelompok Gerabak Butuh Kuto Arjo. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul, bertemu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita ikhlas bersama dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir nanti kita dapat syafaatnya. Amin Allahumma amin.
Bapak Ibu semuanya yang kami hormati yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillah luar biasa pada hari ini. Disiplinnya sudah oke Pak Nur, alhamdulillah jam 10 tepat bisa dimulai. Terus untuk semuanya. Undangan jam 9 Bu. Undangan jam 9. Monggo yang penting sesuai yang kita sepakati jam 10 saya datang sudah siap. Jangan mau menyiasati seperti apapun. Monggo. Yang penting kalau undang dari kantor jam berapa siap jam yang disepakati. Jadi untuk masing-masing kelompok silahkan mau seperti apa supaya tidak terulang yang lalu. Alhamdulillah ini sudah luar biasa 100% tingkatnya itu. Kompak. Kekompakan ini monggo selalu dijaga, jangan lupa jangan dilupakan untuk semuanya. Saat ini harus disiplin, besok menurun, jangan sampai seperti itu. 100% besok malah 100% lebih. Nah ini di kelompok seperti ini nanti di lembaga juga Pak, disiplinnya juga dijaga di lembaganya masing-masing. Masuknya jam berapa ya, otomatis harus sesuai kesepakatan di lembaga. Misalnya jam 7 ya gurunya jam 7 kurang sudah siap. Jangan sampai kedahuluan murid-muridnya jam 7 masuk, gurunya terlambat. Monggo. Supaya apa? Karena zaman sekarang MI ini sudah menjadi lembaga yang diminati masyarakat. Monggo dijaga. Nah kalau ada MI yang masih seperti itu, ayo kita motivasi, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, ini terkait kegiatan hari ini karena di sini ada pengurus KKM-nya. Kami mohon nanti Bu Juliana sebagai narasumber nanti dibuatkan surat keterangan ya, monggo. Ini sebagai pendamping dari pembimbing dari madrasah lain untuk hasil diklat, yang artinya ini pembimbingan teman sejawat. Surat keterangan ini bisa digunakan Bu Juliana ketika mungkin akreditasi atau lomba lembaga atau lomba kepala berprestasi atau lomba guru berprestasi untuk teman-temannya sebagai pembimbingan teman sejawat. Ini mohon dibuatkan surat keterangan dan diberi daftar hadirnya, nanti bisa di-share atau seperti apa monggo. Termasuk saya juga dibuatkan surat keterangan dan diberi daftar hadir. Untuk undangan saya itu masih bingung nih, undangan yang mau buat siapa. Sepertinya sebenarnya ada undangan, tapi karena ini apa namanya KKG atau hanya kelompok biasa atau bagaimana ini. Nah ini kan harusnya ada satu rangkaian. Kalau sekarang ini masih bentuk kesepakatan, nah seharusnya harus diberi undangan. Nah ini kelompok ini atau mau dengan KKM-nya, tapi itu kelompok sini, kelompok sana dan kelompok sana. Maka nanti bisa dimusyawarahkan pengurusnya. Terus untuk selanjutnya dari MI teman kita di gugus tapi di kelompok Kuta Arjo butuh datang ini ke depan ini di mungkin awal tahun pelajaran akan akreditasi di Bayam Insyaallah. Kalau di RA ada saling membantu Pak, kalau di MI ada tidak? Sendiri Bu. Oh, sendiri-sendiri. Individu. Kalau di untuk membantu bisa nggak Pak? Digerakkan untuk membantu seperti RA itu ada kegiatan membantu, misalnya tidak harus semua, misalnya mengirim 1 atau 2 guru. Nanti sesuai kebutuhannya lembaga yang akan akreditasi itu butuhnya apa saja nanti dibantu supaya kita mensukseskan bersama untuk Itu saya permintaan Bu, kalau madrasah dulu meminta bantuan kita bantu.
Tapi biasanya diam saja, jadi yang kami nggak tahu. Merasa percaya diri mampu, jadi kami diam saja juga. Ya karena personilnya banyak ya. Kalau personilnya banyak tidak seperti LA hanya 1-2 kan. Butuh bantuan dari teman-temannya. Nah, ini kalau saya di LA kan belum pernah, jadi ada bantuan atau sekali diri. Bayinya butuh bantuan tidak bayinya. Nah, itu Pak, katanya menghubungi Pak Nur ya. Biar dikondisikan Pak Nur. Kedekannya mau nggak butuh matur kan? Kalau butuh matur mawon. Nah, orang kan tinggal nunjuk. Nah, kemarin kirim 1, bungkus kirim 1 kan gitu. Siap ya, bayang ini ada tawaran loh. Nah, monggo nanti bayang bisa minta bantuan lewat Pak Nur, mudah-mudahan dengan nanti dibantu dan penjenengan satu lembaga itu kompak memenuhi untuk persiapan sispenanya, mudah-mudahan nanti bisa lancar dan sukses. Langsung 5 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait hari ini saya kemarin kesepakatan dengan Kepala MI pas kegiatan KKN di Karangrejo untuk berkumpulnya hari ini. Selain dari penyampaian dari Bu Juliana, saya juga minta ini untuk membuat atau menyusun perencanaan program saya sebagai pendamping dalam penyusunan program. Nah ini minta kalau bisa di atau minta sekali yang kemarin ya, yang kemarin sudah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini nanti di sini kan sudah ada tim yang namun tidak hanya kepala, jadi ada guru-gurunya sebagai tim penjamin mutu di lembaganya masing-masing. Nah, nanti supaya MI-nya penjenengan semuanya jadi lebih meningkat, lebih maju, lebih diminati masyarakat. Nanti kita tingkatkan bersama program-programnya dari penjenengan semuanya. Untuk penyusunan program insya Allah dari penjenengan semuanya sudah terbiasa dan sudah sangat mudah gitu. Nah, mudah nih Bapak Ibu. Dan sudah setiap tahun mesti membuat. Nah biasanya kalau menyusun program itu diawali dari apa? Diawali dari apa Bapak Ibu? Dari evaluasi dari AN dan juga dari ANBK. Sudah menerima ANBK semua kalau MI? Sudah, nah itu bisa dipersani dari EDN dan ANBK. Di situ nanti dipersani, dilihat yang menjadikan masih lemah atau menurun atau apa, dicari akar masalahnya, terus ditulis. Nah, untuk menyelesaikan akar masalah nanti dicari potensi yang ada di lembaga masing-masing agar permasalahannya teratasi di lembaganya. Kalau belum bisa berarti nanti mencari potensi dari sekitarnya. Kalau sudah bisa cukup dari potensi yang ada di lembaganya. Itu satu contoh ini di situ. Dalam aspek pembelajaran guru-guru masih menerapkan metode yang kaku dan tidak berpusat pada peserta didik. Terbaca bukan dari penjaringan terbaca. Nah, permasalahan itu nanti potensi dilihat di lembaganya, apa gurunya, apa kepala MI-nya. Kalau
sudah bisa mengatasi akar masalah dari lembaganya, tidak perlu cari yang dari luar. Setelah potensi sudah diketahui, terus harapannya apa? Dari akar masalah itu harapannya apa? Ingin mampu menumbuhkan minat belajar peserta didik lewat penerapan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Setelah harapan berarti cetuskan ide-ide dari penjenengan satu lembaga itu. Misalnya mengalokasikan porsi anggaran untuk mengadakan pelatihan metode pembelajaran atau mengadakan sesi pelatihan metode pembelajaran terkait cara menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Setelah ketemu, masukkan ke program yang dengan akan buat itu. Itu hanya satu contoh. Jadi di jenengan biasanya ditemukan banyak permasalahan atau penurunan, misalnya di ANBK ada bagian literasi mungkin yang menurun, berarti harus apa itu, potensinya dari lembaga ada tidak, harapannya apa, terus ide untuk mengatasi akar masalah itu apa, nanti dimasukkan ke program. Gimana kalau seperti itu mungkin ada yang belum jelas, boleh ditanyakan, kita belajar bersama deh, karena saya di MI masih nol, panjenengan adalah senior-senior saya karena saya di RA terus selama ini, belum pernah masuk MI, mulang ya orang tahu gawe RPP apa meneh, jadi saya memang belum bisa di MI. Saya belajar bersama jenengan, ini hanya memberi apa ya namanya, seperti bareng-bareng belajar bareng. Gimana Pak Nur, ini yang paling setia Pak Nur? Yang potensi dia nuduh itu kan kepala sekolah memiliki kemauan ya. Kepala sekolah kurang memiliki ngantung. Itu bukan kekurangan, berarti bukan potensi. Makanya nggak baju-baju kan itu masalahnya Bu. Ini misalnya loh, ini jadi kan misalnya permasalahannya ini, misalnya bukan kepala sekolahnya ya gurunya. Ya dua-dua aja. Saya lihat, tadi saya lihat ini kok luar biasa Pak Potensi, pembawa acaranya oke, dirijennya oke, nanti pembaca. Mulai latihan seminggu. Alhamdulillah, tadi lantunan ayat sucinya oke, potensi loh Pak. Nah, yang baru yang muncul hari ini, nanti belum, nanti Bu Juliana nanti potensi. Nanti kalau Pak Nur di depan juga nanti potensinya dikeluarkan, nanti dari kasih dirinya dari Bayang, dari Karangrejo itu nanti potensinya nampak. Ini sebagai salah satu pengembangan potensi di sini aja. Nah nanti akan nampak. Nah, itu salah satu contoh. Yang lain mungkin kalau mau bertanya atau memberi masukan, karena kita belajar bersama ini, saya pendamping itu saya sama dengan Pak Kepala dan Bu Kepala DMI, posisinya sama, pendamping Bu Guru dan Pak Guru DMI. Sudah sering pesani ANBK-nya, ampun, meningkat terus apa? Ada yang turun? Kesulitan baca. Kesulitan Membaca hasilnya itu nggak begitu paham, kan nggak pernah diajari. Makanya tadi minta itu kepala kurang mampu. itu karena sudah detail, jadi nggak mengalami dirinya. Potensinya sudah banyak sekali, hanya mungkin belum dikeluarkan semuanya. Nah, untuk literasinya mungkin kalau ada yang belum atau yang masih menurun ditingkatkan. Biasanya kalau di MI seperti apa Pak? Kalau literasi, kalau saya kan belum pernah di MI.
pripun nggih, zaman saat ini sangat kurang literasi. Anak mau baca kalau dipegang ini baca semua, tapi kalau buku niku ini di buka-buka gambarnya kok. Berarti perlu strategi. Dan itu yang derek atas itu. Perlu strategi, ya kan berarti nanti dibuat masukkan ke program untuk anak membaca, mungkin dijadwalkan seperti penjenengan ini apa hafalan atau apa ya namanya kalau di MI hafalan atau pembiasaan itu dibuat program itu. Program literasi mungkin istirahat atau pagi seperti yang membuat program yang lainnya. Kalau di RA kan hanya sekedar pojok baca di dalam kelas itu ada pojok baca. Kalau setelah selesai tugas bermainnya nanti boleh di pojok baca. Walaupun hanya membuka-buka buku, kalau RA beda dengan MI ya. Nah mungkin di MI ada pojok baca atau perpustakaan kalau MI. Pojok baca ada. Nah berarti kalau pojok baca ada, jenengan memberi jadwal anak untuk membuka buku. Jadi kasusnya Bu, baru kemarin sore saya ngecek ada kelas nggak dimatikan, saya masuk kelas ternyata pojok baca memang dipakai Bu, tapi bukan untuk dibaca, diadu-adu di sebar mana. Jadi lainnya itu pun masya Allah kelas itu yang terjadi, itu yang di lapangan Bu, saya bilangnya apa adanya. Yang moderator siapa itu? Ya mungkin gurunya. Habis dimarahin kepalanya mungkin ada buku. Itu salah satunya dijadwalkan atau diadakan lomba Pak. Misalnya lomba membaca saat kita punya judul apa, terus nanti dilombakan yang penting isi judul yang dimaksudkan dengan isinya misalnya pembelajaran apa, nanti dilombakan yang penting isi judul itu apa, isi buku itu siapa, mungkin berapa lembar saja dulu, nanti dengan lomba di situ di kelas mungkin bisa nanti sehingga anak akan membaca lomba bisa mungkin ya. Ya nanti kan anak kalau dapat apa namanya ribet kan sama itu yang kalau yang sudah biasa membaca literasinya bagus ya tak masalah, tapi yang belum mau dengan lomba satu kelas saja dulu. Nanti kalau satu kelas bisa antar kelas. Bukunya kan tidak harus buku pembelajaran, bisa buku bisa macam-macam Pak, bisa tentang karakter, bisa cerita nabi, bisa cerita apa saja. Kalau di ini mungkin ada cerita-cerita sejarah mungkin itu diadakan lomba satu kelas. Nanti kalau nggak satu kelas satu kelompok, nanti antar kelas, nanti dipentaskan di akhir sana atau ada pas kehadiran orang tua rapat itu dipentaskan, bisa sebagai motivasi. Anak itu bisa masuk program jenengan mau yang seperti apa. Literasi misalnya literasinya yang menurun ditulis dalam program, nanti mau seperti apa langkahnya itu ditulis. Ada biaya biasanya mungkin untuk bukunya kok ini sedikit, itu perlu penambahan buku Pak. Kalau bukunya ini sih kok anak lomba ya nggak bisa. Bukunya misalnya kalau mau misalnya satu kelas biasanya 15 atau 20 anak, ya bukunya kelompok gentenan berapa yang kira-kira cukup. Oh kayak kelas 5 buku, berarti penggandaan itu berarti masuk ke program literasi pengadaan buku, terus jadwal berarti nanti masuk ke biaya. Itu salah satu kira-kira seperti itu. Atau di jadwalnya dengan pas itu setelah itu istirahat atau pas pagi atau apa setelah pembiasaan yang lainnya. Insya Allah dengan lomba satu kelas atau kelompok itu membangun motivasi. Menurut saya seperti itu. Mungkin dari yang lain bisa memberi masukan.
lainnya yang biasanya di AMBK selain literasi apa lagi? Saya belum memahami sekali. Nomor iklan 5 grup iklan 5 monggo. Numerasi juga bisa. Yang masuk numerasi di NI itu seperti apa saja itu nanti dengan lewat itu. Terus untuk kelas 1 dan 2 sekarang ini pembelajarannya hampir mirip di RA TK PAUD karena sampai usia 8 tahun. Jadi tidak seperti yang dulu harus hadap ke depan baca buku, baca itu ya, baca pembelajaran serius sekali kayaknya lah, itu sudah tidak seperti itu. Monggo beri masukan misalnya seperti tadi literasi mungkin dari yang lain, tidak hanya lomba atau apa, coba mungkin bisa beri masukan dari MI yang lain. Monggo yang lain kok masih Pak Nur saja yang bersuara ini. Monggo Pak Ayu, Pak Budi, halo. Kalau tidak literasi mungkin hafalan yang apa, juz 30 atau surat-surat pilihan. Itu kita membuat programnya ketercapaiannya berapa, misalnya juz 30 harus tercapai, ternyata di akhir itu tidak tercapai, berarti itu dievaluasi nanti dengan membuat strategi, masukkan ke program. Nah, untuk program ini nanti saya mohon kepada Bapak Kepala dibantu timnya untuk membuat ini yang saya sampaikan nanti sesuai lembaganya masing-masing. Akar masalahnya ya sesuai dengan lembaganya, potensi atau harapannya itunya juga sesuai dari lembaganya masing-masing. Nanti saya minta dikirim file tanggal 20 sampai 25 akhir bulan ini untuk laporan saya di akhir bulan Juni. Dan nanti setelah ini langsung ada programnya. Kalau untuk program kalau MI itu awal tahun pelajaran atau awal tahun Januari Februari ini. Kalau MI, kalau LA awal tahun pelajaran, kalau MI Kalau kami ya awal tahun pelajaran. sama Kalau berarti. kami nggak tahu tempat Lomayu mungkin beda. Bo akhir tahun. Gimana kalau Bapak yang lain untuk MI nyusun programnya kapan? Awal tahun pelajaran. Berarti sama ya? Nah, sama nanti ini sebagai program ini menyusun di bulan Juni ya, awal tahun pelajaran. Monggo nanti dipresani AMBK-nya sama EGM-nya. Monggo sesuai pemahaman jenengan nanti kami minta dikirim file di tanggal 20 sampai 25. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan Bu Juliana juga terkait ini bisa masuk ini ya, bisa masuk nanti dari Bu Juliana. Dari saya itu saja, masih perlu ada yang ditanyakan tidak Bapak Ibu? Tanya di sini, mumpung ada yang ditanyai. Atau mau tanya lewat WA? Cukup ya. Saya ini mohon maaf Pak Nur dan teman-teman kepala MI, saya belum sempat rekam kemarin, sudah tak tulis di buku yang kemarin penjenengan kirim, ada
UN, terus RKT, RKCM, AEBK, ini sudah ada 10 lembaga kemarin saya sampaikan. Terus ini yang lain masih menyusul, jadi belum saya rekap semuanya. Mohon maaf, saya kemarin janji mau sore mau ternyata sudah kecapean karena sudah dari Brengkol terus sampai kantor Japan langsung pulang tekan rumah wis ngomong cucu terus baru mandi wis kesel terus baru tadi pagi tak buka, mohon maaf belum selesai jadi belum saya rekap untuk tambahannya. 10 dari Dabin 2 nih. Napa Semua dari Dabin 2. Iya dari Dabin 2. 10 kan 22 MI, berarti masih ada 12, tapi yang nyusul kemarin saya ya itu sudah ada mungkin 3 atau 4 itu, jadi sekitar 14. Tapi belum sempat karena memang beda Pak, ada yang masih mengirim pemesan kom sama AM saja, ada yang mengirim RAT dan AMAN saja, jadi tidak komplit sama, jadi saya harus nyentangi per itu. Oh ini yang sudah ini, yang lengkap belum semua lengkap itu. Kalau itu sudah 10 itu, tapi belum lengkap. Jadi waktu saya memang karena waktunya banyak keluar MI atau RA, jadinya kadang merekapnya itu harus di rumah. Kalau sudah di rumah di kantor saya nggak pernah, jarang di kantor Pak, karena keluar terus setelah ditambah MI, jadi saya jarang sekali di kantor. Jadi untuk rekap-rekap kalau saya ada sisa waktu di rumah longgar dan tidak terlalu capek itu saya buka, jadi rekapnya seperti itu, mohon maaf. Itu harusnya dijapri kepala paling benar-benar termasuk pulau biasanya paling akhir sih. Alhamdulillah Pak nomor 1 yang paling lengkap. Untuk yang lain ya ada yang nomor 1 tapi baru AM-nya saja atau baru komnya saja seperti itu. Tapi yang paling lengkap Pak Nur, terus ini ikuti wareng Islamnya juga sudah lengkap. Untuk yang lain saya bacanya karena itu waktunya, mohon maaf. Dan besok dengan bola balik di WA bisa lengkap. Terima kasih sementara dari saya itu dulu, nanti dilanjutkan Bu Juliana sampai secukupnya Bu Juliana sampai biar lebih tuntas mungkin. Monggo nanti ada kesepakatan waktu dengan teman-teman. Itu saja ya dari saya, mohon maaf banyak tutur kata yang kurang berkenan. Siap deh Ibu tanggal 20 sampai 25 deh, masuk deh Bapak Kepala dan Ibu Kepala dibantu teman-teman guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Mardiana, dan tentunya karena sudah menunjukkan jam siang, acara yang kita tunggu-tunggu yakni penyampaian materi mengenai diseminasi dan sosialisasi iklan inovasi madrasah dengan narasumber kita Ibu Juliana, Kepala MI Rahasus Prapatidur. Kepada Ibu Juliana dipersilakan. Dengan madrasah kita mandiri berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Mardiana SPDI selaku pengawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Nur Sadek SPDI selaku Ketua KKMI Dabin 2 dan Ketua KKG Kelompok Mbutuh, Kota Arja dan Gerabat. Yang saya hormati Ibu
Ima Sarofah selaku Kepala MI Salafiyah Warain, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kecamatan Butuh, Kuto Arjo, Grabat, dan tak lupa teman-teman guru dari 3 kecamatan yang saya hormati juga saya muliakan. Tak lupa teman-teman hebat MI Tahasus yang alhamdulillah hari ini bisa mendampingi, dan nanti juga insya Allah dari teman kita ada juga yang akan memberikan sedikit materi. Beliau Ibu Diawardani. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Marilah rasa syukur di lisan kita ikrarkan dengan baca kalimat tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berbingkai salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, terutama syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf yang pertama tadi saya kaget begitu sampai sini kok jam 9. Saya terus lihat HP, apakah saya yang salah jadwal sampai 1 jam. Mohon maaf Bapak Ibu, saestu saya tidak berniat untuk terlambat, karena biasanya itu saya lewatnya Ngandong ke selatan. Tadi mencoba lewat Pasang Butuh ke selatan. Ternyata yang harusnya lurus, kami tadi ambil kanan. Ternyata lumayan membutuhkan waktu, jadi sampai sini jam 10. 10. Harapan saya jam 10 kurang seperempat tadi sudah sampai sini. Saestu mohon maaf yang sebesar-besarnya saya dan tim tidak bisa hadir di awal waktu. Tapi insya Allah nggak ada niat untuk hadir terlambat. Mohon maafnya Bapak Ibu. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf karena di sini saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Madrasah yang lain itu lebih senior dari saya. Apalagi beliau Bapak Kiai Nur Sotik, ya, itu beliau senior kita, dan Bu Mary juga. Jadi saya di sini saestu ngestokaken dawuh dari Bu Pengawas, karena kemarin kami berempat itu diberikan amanah untuk ikut diklat inovasi madrasah. Jadi ketika nanti dalam penyampaian materi kami kurang memuaskan, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat saya untuk sama-sama sharing. Ngaten nggih Bapak Ibu? Nggih. Sebelum mulai karena tadi sudah ada sambutan, sudah nyanyi, coba biar saya juga nggak deg-degan. Saya tidak deg-degan, ada sedikit tepuk Bapak Ibu biar kita bisa konsentrasi semuanya. Tepuknya insya Allah gampang, kita semua pasti bisa, hanya untuk konsentrasi kita. Ngoten nggih? Untuk tepuk 1 nanti tangan kita ada di atas, tepuk 1, ketika tepuk 2, 1, 2, tepuk 3 berarti kaki kiri, kanan, atas. Kalau untuk tepuk 4, salah, ya itu 5, bisa, ngoten nggih? 5 tadi sudah diingetikake sama Bu. Dan ya, kalau 5, 1, 2, terus atas 1, saya ulangi, kita bersama-sama, paut, paut, karena kalau tadi ada permainan, enggak, ini kita semuanya sudah, saya yakin bapak-bapak semuanya dan ibu sudah masih semangat, tapi biar kita konsentrasi semuanya, kita bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2 tambah 1. Oke.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah konsentrasi semuanya. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Tadi saya sudah melihat dari hasil pretest ternyata ada yang nilainya 100. Berarti sebenarnya dari Bapak Ibu semuanya itu sudah paham semuanya, hampir paham semuanya. Oke, nilainya ada yang 90, ada yang 100, itu dua, Pak Kiai Nur Sotik dan Bu Hindira. Oke. Bu Hindira? Iya, oke. Terima kasih Ibu. Oke. Nanti untuk MBM. Oke, Pak Nur Sotik berhubung Pak Kiainya sedang jadi nanti. Oke, monggo Bapak Ibu, pasti ya panjenengan sudah pernah mendengar ini dan pasti juga sudah mempelajari ini. Maka nanti untuk LK manajemen berbasis madrasah tidak saya berikan karena ketika 5 materi itu saya sampaikan itu membutuhkan waktu yang lama. Sebelum kita mulai, mohon maaf, kita kesepakatan nanti selesainya jam berapa nggih Bapak Ibu? 11. Nggih. Hasil diklat kemarin itu kita 5 hari. Kalau saya manut, nggih, kalau saya manut jam 11 oke. Jam 12 nggih. Kemarin waktu di Brengkol itu kita selesai jam 2:30. Nggih. Kak. Monggo ini sebelum mulai makanya saya tawarkan kepada Bapak Ibu karena nantinya Bu pengawas menghendaki ada produk inovasi dari masing-masing madrasah. Sebenarnya ada 5 LK akan tetapi nanti berdasarkan pengalaman yang kemarin ketika manajemen berbasis madrasah ada LK-nya juga butuh waktu banyak. Jadi nanti LK-nya analisis SWOT itu juga membutuhkan waktu yang lumayan. Intinya saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari masing-masing madrasah. Tapi karena saya akan jauh dari Bu pengawas mencoba untuk kita sharing. Jadi bukan narasumber sebenarnya karena saya kesini niatnya untuk sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Betul nggih? Terus ini Bapak Ibu kita selesai jam Pak Budi. Monggo. Kalau jam 12 nyun sewu itu sepertinya tidak menghasilkan Bunda. Masih kurang, paling boten minimal itu 2 jam. Iya. Secukupnya. Sampai membuahkan hasil yang diharapkan. Oke. Berarti maksimal kita pulang jam 2. Jam 2 betul nggih? Karena mulainya lebih awal. Terus yang sewu, nanti kita istirahatnya mau jam 12, nopo setengah 12. Istirahat. Manut. Oke, jam 12 berarti ini 1 jam kita istirahat jam 12. Betul nggih? Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya lanjutkan dan mohon maaf untuk menyingkat waktu nanti tidak saya bacakan. Monggo untuk materi nanti juga bisa minta tolong Bu Sulis untuk di-share di grup. Ini untuk model MBM-nya saya yakin semuanya sudah paham. Intinya untuk MBM itu lebih besar, untuk otonominya lebih besar kepada madrasah. Jadi madrasah itu diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri. Dan Bapak Kepala Madrasah dan Ibu Kepala Madrasah pasti sudah pernah mendapatkan materi ini. Saya lanjutkan ngoten nggih untuk menyingkat nanti materi di-share. Sudah di-share Bu Sulis? Sedang.
Oke, ini untuk strategi implementasinya ada dua, yaitu mengukur dampak dari berbagai kegiatan terkait dengan peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, setiap tahun madrasah memeriksa hasil, pasti semuanya sudah memeriksa hasil. Terus lanjut, tujuan MBM itu meningkatkan efisiensi yang diperoleh melalui 3 item itu: keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Bisa Bapak Ibu baca. Terus kemudian untuk mutu juga ada 5, diperoleh melalui 5 item. Terus yang terakhir, pemerataan pendidikan. Itu salah satunya adalah meningkatkan kualitas. Kenapa dibutuhkan inovasi? Karena ingin meningkatkan kualitas, intinya itu. Terus kemudian prinsip-prinsip melaksanakan MBS atau MBM itu ada 3. Nah, itu satu, yang pertama adalah komitmen. Karena bagaimanapun baiknya kepala madrasah, ketika Bapak Ibu gurunya tidak berkomitmen, maka tidak akan berhasil. Makanya kemarin Pak Jun, nomor 1 adalah komitmen. 2 dan 3 bisa kita baca, nggih. Yang pertama adalah itu komitmen. Selanjutnya saya itu untuk karakteristik MBM. Yang pertama adalah input pendidikannya, kemudian prosesnya, dan yang ketiga adalah output yang diharapkan. Ketika inputnya bagus, prosesnya bagus, maka yakin outputnya akan bagus. Oke. Dan di madrasah kita itu output inputnya tidak kita seleksi, ya, semuanya yang mau masuk ke madrasah kita terima. Berarti inputnya itu bukan dari hasil seleksi, maka proses pendidikannya yang terpenting. Ya. Outputnya pasti yang kita harapkan bersama. Monggo Bapak Ibu, untuk karakteristik MBM ini ada perbedaan pola lama dan pola baru. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah reso. Next saya lanjutkan. Oke, ini juga masih ke pola lama dan pola baru. Yang terpenting di sini kemarin dari Pak Junaidi dan Bu Amirah itu adalah kalau pola lama menghindari resiko, kalau pola baru mengelola resiko. Setiap madrasah pasti punya resiko masing-masing, punya ancaman masing-masing, tapi itu harus kita kelola. Jadi masih dengan itu, kalau untuk yang pola lama individual yang cerdas, jadi tertumpu pada satu individu